Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bapak, ibu, rekan-rekan semua. Saya Teresa SKPM, staf pengajar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Cendekia Abitama. Kali ini membahas topik tentang Pathology of Fallout atau yang disingkat dengan POF. Apa itu TOF? TOF adalah suatu penyakit jantung bawaan yang didapat dari anak dengan kelainan berupa warna biru. Penyakit jantung bawaan yang kategorinya adalah sianida. Nama TOF berasal dari nama dokter Fallout, Pathology of Fallout. Fallout adalah nama dokternya. Kaitannya itu menunjukkan 4 kelainan pada anak ini. Apa itu 4 kelainannya? Pertama adalah adanya VSD, kedua adanya stenosis pulmonar, yang ketiga adalah ventrikel kanan pembesaran, dan yang keempat adalah overriding aorta. Penyakit ini menduduki 4% dari 1000 kelahiran bayi hidup untuk di dunia. Sementara Indonesia ada 8% dari 1000 kelahiran bayi hidup. Nah, penyakit ini dengan 4 kelainan tersebut disebut VSD adalah ventricular septal defect, di mana adanya kebocoran katup dari ventrikel kanan dan ventrikel kiri yang seharusnya tidak ada. Dengan ada kebocoran itu mengakibatkan percampuran darah mengandung O2 maupun Cl2, sehingga warna biru itu akan tampak pada bayi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan overriding aorta. Overriding aorta adalah suatu posisi di mana aorta yang salah naruh posisinya. Seharusnya posisi aorta adanya di ventrikel kiri, tapi aorta ini berada pada celah antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Yang ketiga adalah hipertrofi ventrikel kanan. Dengan arus balik dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan mengakibatkan kompensasi tubuh bayi itu adanya pembesaran otot dari ventrikel kanan yang disebut dengan ventrikel kanan mengalami pembesaran. Yang keempat adalah penyempitan pembuluh arteri pulmonal atau disebut dengan stenosis pulmonal. Dengan penyempitan ini mengakibatkan darah menuju paru berkurang. Terjadi penumpukan darah di ventrikel kanan. Nah, tanda dan gejalanya karena tadi disebutkan ada sianotik atau biru. Sianotik atau biru itu muncul pada mulut, bibir, tangan, kulit, dan seluruh tubuhnya. Kemudian pasien mengalami cepat capek, kemudian pasien tumbuh kembangnya terlambat, termasuk pasien karena capek tidak bisa menghisap ASI atau minum, sehingga berat badan bayi mengalami penurunan. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan dengan anak seperti ini? Pertama, memang kita mau tidak mau menghindari aktivitas yang berlebihan karena dia cepat capek, akan timbul nanti sesak. Kedua, sesuai dengan penata laksanaan medis adalah pembedahan, karena kita akan memperbaiki daripada posisi kelainan tersebut. Nah, pembedahan ini disesuaikan dengan usia dan berat bayinya dan rumah sakit yang siap untuk penanganan ini. Sementara kalau belum melakukan pembedahan, anak disiapkan untuk lingkungan yang sehat, terhindar dari infeksi, kemudian anak aktivitasnya secara normal tapi tidak terlalu berlebihan, dan anak bisa didekap dengan ibunya, karena ibu bagaimanapun juga adalah menjadi rasa nyaman buat anak. Nah, untuk pencegahannya adalah ibu atau calon ibu menghindari hal-hal yang kemungkinan menimbulkan penyakit ini. Pada ibu hamil, hindarilah beberapa hal, seperti misalnya kurang gizi, stres, minum alkohol, merokok, nafsa, atau penyakit-penyakit virus yang mengakibatkan kerusakan pada janin. Itu yang bisa kita hindari. Sementara yang tidak bisa kita hindari, misalkan ada riwayat di mana anaknya mengalami penyakit jantung bawaan sebelumnya, atau keluarganya menderita penyakit seperti hipertensi, kencing manis, atau penyakit lainnya. Nah, pencegahan ini kita harapkan untuk menghindari tingginya angka kejadian penyakit jantung bawaan yang disebut dengan POF. Untuk pesan saya untuk para orang tua, belajarlah untuk memahami lebih lanjut penyakit ini sehingga akan dapat mencegah keturunan kita mengalami penyakit jantung bawaan. Terakhir, selamat menempuh hidup baru buat para orang tua yang ingin menempuh hidup baru dan mempunyai anak yang sehat fisik, mental, dan spiritualnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.